tentang pedoman pengelolaan PLBN. Secara struktural, secara organisatoris, Bapak Ibu sekalian, pengelolaan PLBN ini berada di bawah Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPB melalui Sekretaris BNPB dan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara. Di bawah Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara ada satu unit asisten deputi lintas batas negara yang membawahi seluruh kepala bidang pengelolaan PLBN dengan kedudukan sebagai administrator PLBN. Jadi pengelolaan PLBN ini secara struktural berada pada unit eselon 3 atau pejabat administrasi dengan kedudukan sebagai administrator PLBN. Skema pengelolaan PLBN Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, BNPB hadir melalui unit pengelolanya dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, administrasi umum. Administrasi umum ini berkaitan dengan tugas kami untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pelayanan lintas batas negara di PLBN, menyangkut sarpras, menyangkut keuangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melalui fasilitasi pelayanan lintas batas negara. Kami harus memastikan bahwa teman-teman unsur penyelenggara pelayanan lintas batas negara bekerja dengan baik dengan tersedianya seluruh dukungan, terutama sarpras yang dibutuhkan. Seperti nanti akan kami laporkan pada saat nanti kita mengunjungi, termasuk misalnya Bapak Mendagri dan Bapak Menko yang di belakang saya ini, salah satunya adalah X-ray. Itu tugas kami untuk memastikan bahwa X-ray itu bekerja atau berfungsi dengan baik. Yang ketiga adalah kebersihan dan keamanan. Jadi kebersihan dan keamanan lingkungan PLBN bekerjasama dengan jajaran aparat keamanan, khususnya TNI Polri, terutama dengan jajaran Satgas Pantas, kami ditugasi untuk memastikan bahwa kawasan PLBN ini aman. Dan yang keempat adalah pengembangan kawasan PLBN, sebagaimana telah dilaporkan oleh Ibu Dirjen Cipta Karya tadi. Kita awali dengan hadirnya pasar PLBN. Untuk secara berkelanjutan nanti bersama Pemda Kabupaten Merauke dan Pemda Provinsi Papua akan terus kita kembangkan agar seperti arahan Bapak Presiden, kawasan PLBN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat pensejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Untuk sementara Bapak Mendagri dan Bapak Menko Polhukam, instansi yang sudah ada di kawasan PLBN kita ini adalah pertama BNPB, tentu seperti tadi sudah kami laporkan dengan jumlah personil 23 orang, kemudian imigrasi 5 orang, bea dan cukai 5 orang, karantina kesehatan 4 orang, karantina pertanian 5 orang, karantina perikanan 4 orang, aparat TNI dengan jumlah personil dari Koramil ada 12 orang dan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan 32 orang. Yang untuk saat ini Satgas Pantas berasal dari personil TNI yang berada di Yonif 611 Awanglong Kodam 6 Mula Warman. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, aparat kepolisian lintas batas negara di PLBN ini diatur seperti yang ada di dalam tayangan, dan mohon izin di dalam materi yang tercetak juga sudah kami sediakan di meja Bapak Ibu semua. Kita akan melihat nanti Bapak Mendagri dan Bapak Menko bahwa alur pelayanan itu dimastikan bahwa ketentuan tentang Border Trade Agreement dua negara dipatuhi oleh seluruh pelintas batas. Mendagri sana akan diresmikan oleh Bapak Presiden di penghujung bulan Agustus yang lalu. Jadi kita mencoba menata. Nah, sebelum 1 September pelintas melewati jalur tidak resmi yang ada di samping PLBN. Kami berdiri ini Bapak Menko dan Bapak Mendagri ada yang secara rutin digunakan oleh pelintas dari Papua, dan pemeriksaan dilakukan oleh teman-teman di luar gedung utama atau di luar zona inti, yaitu di pasar kawasan PLBN di sebelah kiri kami berdiri sampai ke ujung. Ini beberapa foto, terutama foto pertama yang Bapak yang memegang sepeda itu aktivitas rutin yang kita amati sejak lama sampai posisi sebelum 1 September. Ini teman-teman CIKES melakukan pelayanan, kemudian sejak 1 September pelayanan untuk pelintas batas tidak lagi menggunakan jalur tidak resmi yang ada di sisi
atau di samping Perben, tetapi sudah kita dorong untuk menggunakan pedestrian yang ada di kawasan ini. Tetapi teman-teman CIKES juga kita pindahkan pelayanannya bukan lagi di pasar, tetapi ke dalam gedung Perben, terutama di titik-titik yang ada di kiri kanan, terutama di counter yang kita siapkan untuk pemeriksaan kendaraan. Jadi para pelintas batas belum kita layani di jalur yang tadi kami laporkan, di jalur keberangkatan dan kedatangan ini. Kita akan melakukan itu nanti segera setelah Bapak Presiden meresmikan PLBN. Bapak Menko dan Bapak Mendagri, secara singkat izin kami laporkan data pelintas batas. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Merauke. Dalam catatan kita ada fakta yang menarik bahwa jumlah pelintas batas memberikan gambaran yang unik sebetulnya. Unik dalam konteks berapa jumlah yang datang, berikut juga jumlah yang berangkat. Jadi data kedatangan dan keberangkatan hampir selalu sama. Dan semuanya memang didominasi oleh warga negara BNG atau masyarakat BNG yang ada di distrik atau di kampung Kuahen. Nah, dalam periode Januari sampai dengan Agustus 2011, Bapak Menko dan Bapak Mendagri, kita mencatat jumlah pelintas batas total 2.756, baik kedatangan maupun keberangkatan. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, ada angka yang walaupun tidak terlalu besar tetapi cukup menggembirakan, tetap nilai nominal yang kita catat bahwa kita lebih besar, walaupun dari jumlah jenis komoditasnya lebih beragam yang masuk ke wilayah kita, Bapak Menko dan Bapak Mendagri. Ini ada data per Januari sampai Juli 2021. Bapak Ibu, Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, demikian beberapa laporan singkat yang dapat kami laporkan, sampaikan sehubungan dengan pengelolaan PLBN. Untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPB dan Bapak Mendagri selaku Kepala BNPB untuk terus membimbing kami untuk memberikan arahan terkait dengan pengelolaan PLBN ke depan sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSD dan para pejabat pendamping, baik pendamping yang dari pusat maupun pendamping yang dari daerah bersama Pak Bupati. Di sini ada bersama saya Bapak Pangpolda Wilhan, Letnan Jenderal Jeffrey Rahawarin, kemudian Bapak Bupati Merauke, beserta Wakil Bupati tadi bersama. Oh ya, terima kasih Pak. Kemudian Dirjen Cipta Karya, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga ikut juga ya? Peningkatan olahraga karena kemarin meninjau PON, apakah ikut ke sini atau tinggal di memang ya, memang tidak ada kaitan tugasnya, jadi beda. Tapi ya bersama saya tadi sudah presentasi Bapak Deputi 1 BNPB Pak Robert Simbolon. Fisiknya benar gitu. Sehingga nanti saya akan lapor bersama Pak Tito, Pak Mendagri kepada Presiden bahwa ini sudah siap untuk diresmikan oleh Presiden. Tadi Bu Dirjen tanah yang masih gini supaya di khusus Papua, sehingga nanti meskipun di sini tidak ada di rangkaian acara, saya meminta Menteri Dalam Negeri nantinya untuk menyampaikan sebentar di forum ini tentang rancangan undang-undang khusus itu. Saya hanya ingin bicara di halaman 3 aja nih. Mana halaman 3 Pak? Nah yang ini aja saya satu lembar ini. Pertama, BNPB dan kementerian lembaga terkait serta pemerintah daerah supaya
supaya berperan aktif di dalam menumbuhkan serta memajukan perekonomian di kawasan perbatasan Sota ini, sehingga status PLBN Sota sebagai tipe C dapat tumbuh menjadi nantinya PLBN tipe A yang mampu mendukung aktivitas ekspor dan impor. Jadi di sini tempat yang begini bagus ini supaya digerakkan menjadi sekaligus sentra pertumbuhan ekonomi, terutama ekspor dan impor. Nah, itu yang penting. Dengan demikian kan akan terjadi peningkatan volume keluar masuk atau pelintasan dari ini, dan itu kemungkinan akan menimbulkan masalah-masalah, munculnya tindakan kriminal, penyelundupan narkoba, kejahatan yang lain-lain itu bisa lebih tumbuh, karena kalau sudah menjadi sebuah sentra ekonomi kemudian juga secara sosial menimbulkan kriminalitas. Nah, oleh sebab itu saya sudah banyak berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri. Nanti tentu akan ada penindakan hukum karena peristiwa yang mungkin terjadi. Tapi secara umum kita akan mengatakan, sudah menggariskan penegakan hukum kepabeanan, imigrasi, karantina, supaya menggunakan pendekatan restoratif justice. 3 lembaga penegak hukum sekarang, Polri sudah mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2001, kemudian Kejaksaan Agung juga sudah mengeluarkan peraturan Jaksa Agung, kemudian Mahkamah Agung sudah mengeluarkan 8 produk peraturan di lingkungan mereka agar penegakan hukum ke depannya itu menggunakan restoratif justice. Restoratif justice itu pendekatan hukum yang humanis. Kalau polisi, kalau istilah Pak Tito itu polisi yang demokratis, tidak sewenang-wenang. Sehingga di dalam penegakan restoratif justice itu kalau masalahnya sederhana ya sedangkan sederhana saja. Tidak usah terlalu berat-berat, bisa diberi nasihat ya beri nasihat. Oleh sebab itu untuk tindak pidana ringan, misalnya orang melintas secara melanggar hukum, karena kan mungkin dia paspornya udah mati atau tidak ada, atau karena tidak tahu kalau sekarang sudah harus paspor lalu lewat sana masuk ke sini, itu mungkin ketangkap. Nah seperti itu selesaikanlah secara restoratif justice, dididik, diberi pengertian, jangan dibuat takut. Hukum yang ramah yang harus ditegakkan di sini, sehingga hukum itu dipakai untuk membangun harmoni, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menghukum pelaku agar sakit, jerah dan yang lain. Dinasihati aja, diberitahu caranya, kalau bisa dibantu gitu. Nah, kecuali untuk tindak pidana yang memang serius. Apa tindak pidana serius itu? Narkoba, perampokan, pembunuhan gitu. Kalau cuma yang ringan-ringan itu sudah ada pedomannya dari 3 aparat penegak hukum di Indonesia ini yang sekarang ini sedang kita gencarkan untuk dikampanyekan. Sehingga di sini dikatakan restoratif justice dengan tidak mengabaikan hal-hal serius ya terkait stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Jadi seriusnya tadi rampokan, penyelundupan, mungkin spionase dan sebagainya. Nah itu agak serius. Nah yang serius itu supaya ditegakkan dengan baik. Hukum itu ditegakkan dengan tegas. Tapi yang ringan-ringan itu restoratif justice saja. Saya kemarin beri contoh di Kejaksaan, restoratif justice itu apa?
ada salah satu hal yang menyedihkan ketika seorang bernama Mbok Mena mencuri kakao tiga kakao, harganya 2.100 oleh polisi dibawa ke pengadilan. Kenapa? Karena mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan dengan cara melawan hukum, terpenuhi. Padahal yang dicuri cuma kakao, terpenuhi unsurnya. Jaksa, karena polisi sudah mengajukan dan terpenuhi, kami tidak boleh mundur, maju ke pengadilan. Hakimnya di pengadilan juga begitu. Ini kan sudah terpenuhi unsur pidananya, dihukum. Asal polisinya sambil menangis ngajukan ke jaksa, saya tidak tega, ibu ini mengambil karena lapar dan tidak tahu. Jaksanya juga ketika mengajukan ke hakim nangis, saya tidak tega. Hakimnya ketika memutus, kamu saya putus 2 bulan dengan denda 150.000 saja. Yang hal-hal yang begitu selesaikan. Kan tidak masuk di akal kita itu. Orang mencuri karena terpaksa, campur tidak tahu, sudah terpaksa tidak tahu lagi, itu bahwa itu tidak boleh diambil. Di Sumatera Utara ada seorang ibu diajukan diantar ke polisi oleh anaknya. Kenapa? Mengambil jagung yang ditanam oleh anaknya perempuan. Karena lapar ambil jagung dan digodok dimakan. Wah, kamu mencuri, bawa ke polisi, masuk, lagi ditahan. Nah, yang begitu-gitu itu hukum tidak membangun harmoni, hukum hanya membangun kesedihan. Restoratif justice yang kalau dalam implementasi misalnya di bidang di kepolisian itu udah menulis buku polisian demokratis itu enggak begitu. Pada tingkat-tingkat yang berat pun pendekatannya harus lebih humanis. Ini negara demokrasi di mana ini dibangun sebagai negara kita bersama. Dan polisi itu adalah pengayom, pelayan masyarakat dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, saudara, BNPB berikutnya ini akan merumuskan sistem yang tepat untuk memadukan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki institusi CIQS, ya, sehingga tujuan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, ini tujuan kita itu kan gitu, negara itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Harus dijaga nih negara. Oleh sebab itu di perbatasan tidak boleh orang sembarang masuk. Ini wilayah kita, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya kesejahteraan masyarakat, membangun kesejahteraan umum. Dan untuk melindungi wilayah, kan tantangan kita itu kan ada teritori. Ini wilayah nih harus dijaga nih. Terutama di daerah-daerah apa yang disebut kalau dalam ilmu pertahanan itu daerah frontis, daerah-daerah depan dengan negara lain itu sangat rawan tuh. Harus hati-hati. Nah, di situ keamanan harus ditegakkan, dibangun dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak dari BNPB, Bu Dirjen, Pak Deputi dan sebagainya. Besok saya akan melapor kepada Bapak Presiden bahwa ini sudah siap. Kalau ternyata nanti kacau ketika Pak Presiden datang ke sini, berarti laporan Anda hari ini salah. Kan gitu. Pak Bupati, tolong ya jaga semuanya aparat yang ada di daerah. Saya minta waktu, meskipun tidak tercatat itu Pak Tito untuk menjelaskan masalah undang-undang Otsus. Saudara, jadi dalam undang-undang Otsus itu kita rencananya akan memekarkan Papua ini menjadi beberapa provinsi. Diskusi-diskusi sementara kita akan nambah 3, tapi nambah berapa nanti Pak Tito yang akan menjelaskan. Cuma saya minta beliau
untuk menjelaskan di sini sebentar saja, karena ini pasti ditunggu-tunggu juga pernyataan Pak Tito Undang Nomor 2 Tahun 2001 itu, untuk memastikan bahwa Kemendagri nanti didamping oleh Kemenko Polhukam itu akan membahas, memasukkan di dalam prolegnas yang akan datang tahun 2002 itu kita rencanakan tahun 2022 sudah masuk. Maka Pak Tito, saya mohon untuk diberi waktu untuk menjelaskan di sini juga sekarang, sehingga acara yang resmi tentang ini sudah selesai deh. Kita sudah siap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Atas perintah Bapak Menko, kami sedikit menjelaskan, apalagi banyak teman-teman wartawan. Tak apa-apa biar disampaikan juga pada masyarakat. Karena ini sudah jadi pengetahuan umum bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang revisi Undang-Undang Otsus Papua, salah satu pasal yang sangat penting itu adalah pasal 71, di mana dulu pasal itu isinya untuk pemekaran Provinsi Papua itu harus persetujuan DPRP dan MRP. Namun ada pasal yang baru itu dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah pusat maksudnya, dengan mendengarkan atau mempertimbangkan aspirasi dari DPRP, MRP, kemudian pemerintah provinsi dan tokoh-tokoh masyarakat Papua. Nah, ini maknanya apa? Maknanya tidak harus persetujuan, tapi mendengarkan. Nah, kita juga paham kadang-kadang mekanisme teman-teman di perwakilan ini kadang-kadang hingga ini nggak jadi-jadi, iya. Dan kita tahu bahwa Papua ini wilayahnya luasnya 4 kali Pulau Jawa, sehingga memang perlu percepatan pembangunan. Jadi spiritnya lah nomor satu lah percepatan pembangunan Papua. Tapi antara wilayah Lapago dan Nipago itu ingin agar masing-masing, karena beda suku gitu. Sudah berkali-kali kita diskusi tetap maunya begitu, ya sudah. Kemudian yang di utara itu antara Sarere, kemudian Mamta, ya Mambramo-Tabi, itu mereka tetap ingin satu. Jadi satu dia dengan pusat di Jayapura. Nah, kalau yang di Lapago, mereka juga bulat sudah di Wamena sebagai ibu kota. Sementara yang di Nipago, ini masih tarik menarik ini antara apakah Timika atau karena di Paniai atau Nabirika. Nah, ini kita sedang exercise, kita akan sedang negosiasikan. Tapi kalau di selatan ini bulat, kita dari tokoh pimpinan-pimpinan pejabat di Merauke, di Bovendigul, kemudian Asmat dan di Mapi jadi satu. Tadinya Pegunungan Bintang mau ikut sini, tapi setelah itu nggak jadi lagi, pengen ikutnya Sareri karena lebih dekat Jayapura. Nah, sehingga dalam PP yang jadi turunan, nanti ada 2 PP ini atas perintah dari Bapak Menko juga kita diskusikan. PP-nya tadinya maunya 8, kemudian adanya mau 1 aja 2 saja. PP tentang kelembagaan dan kewenangan, dan yang kedua ada PP tentang tata kelola keuangan. Karena anggaran naik otsus ini 2,25% dari dana alokasi umum nasional. Jadi Papua ini kalau saya tidak salah nomor 8 anggaran terbesar di seluruh Indonesia dengan penduduk hampir kurang dari 5 juta. Ya, dan kampung saya yang penduduknya
Sumatera Selatan 12 juta lebih, anggarannya kalah dari Papua, kira-kira gitulah. Nah, jadi itu PP ini sedang kita garap. Salah satunya adalah isinya penting. Kalau yang undang-undang lama mengunci harus 5 kabupaten kota. Tapi dalam PP ini karena kekhususan Papua tidak harus 5. Jadi 4. Kalau 5 nanti panjang lagi. Mundur mau membangun kota Merauke lama lagi nanti. Padahal bapak-bapak ibu yang Merauke maunya cepat kan? Kok nggak ada jawaban berarti nggak mau? Ya, nah jadi bisa 4 itu. Nanti kalau masalah setelah ada provinsi Merauke dikembangkan mau jadi kota atau yang lain, nanti yang penting provinsi. Nah kita melihat kalau nanti terjadi pemekaran, spirit yang paling utama adalah percepatan pembangunan itu betul-betul akan terjadi. Kita ngambil contoh saja yang sudah pasti-pasti aja, Papua Barat. Dulu juga kan tarik menariknya luar biasa itu supaya nggak mekar. Begitu dimekarkan sekarang, Sorong, Manokwari, Teluk Bintuni, Fak, Kaimana, semua pembangunannya luar biasa cepat. Nah, kita melihat Merauke juga Papua ini Papua Selatan, Pak ya. Itu Pak Romanus maunya Papua Selatan deh. Ya, jadi kalau Papua Selatan ini, dulu saya pernah di sini juga saya sampaikan waktu saya Kapolda, saya bilang saya pernah sekolah di New Zealand. Iya, selalu saya sampaikan beliau, datanglah saya sekali ke New Zealand sana. Itu New Zealand itu pulaunya enggak lebih besar daripada Merauke. Tapi mereka penduduk 3,5 juta orang. Mereka punya sumber daya mineral, emas, minyak, batu bara, satu pun belum ada dieksploitasi, hanya hidup dengan agriculture. Yaitu peternakan, jumlah dombanya 70 juta, orangnya 3,5 juta gitu kan. Jumlah sapinya jauh lebih banyak pada orang, dan jumlah rusanya jutaan orang. Kita nih kota rusa makin lama makin hilang rusanya. Jangan sering ditembak-tembakin itu ternakan. Iya, orang belajar ke New Zealand, kirimlah anak-anak di sana sehingga bisa membuat peternakan rusa. Jadi tetap ikon yang menjadi kota rusa itu benar-benar iya. Bukan kota yang tadi saya lihat paparannya Pak Robert, saya lihat tadi komoditas impor dari Rusia dari Papua Gini, berarti udah habis di sini. Betul? Yang ada masih berdiri di sebelah, berarti ada di pasar Merauke dari sebelah itu. Iya, nah, Bapak jangan kota Rusia ikon, kirimlah anak muda, ada anggaran pendidikan, berangkat dia untuk belajar beternak rusa di New Zealand sana. Hidupnya dengan itu mereka dairy produk susu dan turunannya itu cheese ya, yogurt dan lain-lain itu semua es krim melanda dunia semua, apel, kiwi, anggur, itu gandum, semua itu pertanian dan agriculture aja. Hidup negara yang salah satu paling sejahtera di dunia saat ini. Itu hidupnya dari situ, hanya dari agriculture. Ini daratnya, tanahnya lebih luas daripada New Zealand, penduduknya jauh lebih kecil, sumber daya air sangat cukup sekali, tanahnya sangat subur sekali. Saking suburnya nggak ada batu Pak sini Pak. Gitu, batunya ambil dari Papua Tengah. Nah ini tantangan bagi para pemimpin. Saya tahu para pemimpin di sini pintar-pintar orangnya. Salah satu Pak Romanus ya. Iya, ini benar. Ini belum penting, bayangin aja. Pintar, cuma kendalanya saya tahu birokrasi, gitu? Birokrasi, kenapa? Ide yang beliau ingin sampaikan, yang mau diaktualisasikan ini terhambat pada proses birokrasi karena hanya sebagai bupati, kemudian terikat pada birokrasi provinsi yang besar seperti ini. Nah sekarang kalau seandainya birokrasi provinsinya bisa dimekarkan, birokrasi menjadi lebih pendek. Semua ide-ide bisa dieksekusi. Pak Gubernur bahkan nanti dalam kewenangan sedang kita kaji, kewenangan apa saja yang bisa diberikan lagi kepada daerah
kemungkinan perizinan segala macam, membangun hubungan pertanian dan lain-lain. Ya, ini dengan demikian nanti akan bisa mengambil keputusan sendiri, sehingga bisa langsung berhubungan dengan pemerintah pusat atas nama provinsi. Bahkan mungkin punya kewenangan untuk membangun hubungan ekonomi dengan negara-negara lain demi kepentingan mengakomodir potensi produksi pertanian oke ini. Sehingga perkiraan kita dengan potensi yang ada, tinggal SDM, di bawah SDM yang kuat, provinsi Papua Selatan ini mungkin akan menjadi provinsi yang paling cepat maju nantinya ke depan. Harus semangat dong, tepuk tangan wartawan. Jadi kami sudah dapat arahan dari Bapak Menko secepatnya untuk melakukan pembahasan PP selesaikan. PP ini deadline-nya 19 Oktober karena memang diberi waktu 120 hari setelah tanggal 19 Juli kemarin diundangkan. Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan tolong bulatkan kembali suara aspirasi masyarakat. Karena bahasanya itu pemekaran oleh pemerintah dengan mendengarkan aspirasi DPRP, MRP, kemudian provinsi dan tokoh masyarakat. Nah, arti suara tokoh masyarakat Papua Selatan ini kalau memang ingin jadi provinsi, ya bersatulah, buat pernyataan. Apalagi kalau nanti bawa presiden datang, lebih bagus lagi. Ini golden momentum ini yang itu akan terulang lagi untuk mencapaikan aspirasi. Dan kemudian itu ada kelanjutan yang lain-lain lagi, Undang-Undang Otsus Papua yang penting juga, yang untuk melindungi orang asli Papua. Di antaranya adalah 25% anggota nanti ada DPRK, DPR tingkat kabupaten, kota, yang 25% itu harus orang asli Papua tanpa pemilihan. Itu merupakan perlindungan bagi orang Papua. Ya, perlindungan bagi masyarakat Papua. Dan kemudian nanti kalau provinsi ya ada DPRP-nya sendiri, 25% harus orang asli Papua tanpa pemilihan. Dan kemudian ada MRP-nya yang merupakan perwakilan tokoh-tokoh adat masyarakat orang asli Papua. Jadi undang-undang ini betul-betul banyak memberikan perlindungan kepada orang asli Papua. Nah, tinggal saudara-saudara kita orang asli Papua dapat memanfaatkan ini, jangan ribut-ribut. Ya, Merauke terkenal Papua Selatan dengan gak ribut-ribut, tolong pertahankan itu. Demikian Bapak Menko, Bapak sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya arahan Bapak Menko Polhukam, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kunjungan kerja Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri di PLBN Sota. Dan acara selanjutnya adalah dilanjutkan dengan peninjauan kantor CITUS dan fasilitas PIL dan pendukung lainnya. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Santi 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 Om. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya bang, saya kah? Kamu pakai? Iya.
Sudah bang. Bang sudah bang. Bang sudah. Masuk. Sisip ini. Iya. Bareng tuh. Mundur ya, mundur. Mundur. Biar sama-sama enak, mundur yuk. Dapat nggak? Mundur. Kedekatan itu. Mundur lagi. Ya mas, mundur yuk. Mundur lagi, Pak. Udah. Itu man. Izin, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi izin, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Buat tangannya izin. 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih. Iya, sudah. Sini aja. Kemarin di pasar saya coba kalau modal kecil yang dari patok itu sebenarnya kita juga, makanya budir. Pagarnya itu nanti kita bongkarnya kembali supaya langsung ke sana aja. Patoknya harus masuk situ. Iya, dulu kita di situ. Dulu di sana. Masuk Pak, udah ya. Enggak. Kita ada Bapak Menteri. Bapak Menteri kan ya di pintu zona nih, terlalu di sana. Iya. Enggak ya, Tapi itu masih wilayah kita Pak. Pasar. Durasan selu. Kita sampai sana habis sono tuh. Iya. Belum jelas tuh batas Prof, jangan Prof. Enggak masih jauh, Pak. Ini belum Batasannya. patoknya itu. Patoknya Itu depan Pak Martan. Patoknya itu. Patoknya mana? Sebelah kiri Pak. Sebelah kiri, Sebelah kiri Pak. MM. Sudah ini pagar kita masih sampai sana Prof, masuknya keluar sini. Jangan masuk ke sana. Rumah semut. Yang ada pagar. Oh itu tempat kita ya? Untuk kawasan kota kita belum mencapai kesepakatan. Ya. Minimal kerja itu.
Iya, memang betul Pak. Cuman secara formal belum ditangani dalam dua itu. Ya, Bro. Teman-teman ini dari karantina kesehatan Pak Menteri. Karantina kesehatan Bapak. Ini yang rawat dulu. Ini, ya, dulu di home Bapak. Kita backup di sini.
Mohon izin yang kanan kiri mungkin agak geser izin. Boleh agak bergeser izin. Sana dapat untuk apa-apa. Lagi sana enggak gitu. Dapat enggak? Mohon izin. Hitungan ketiga kami mulai izin Bapak. Izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi izin. 1, 2, 3. Izin Bapak Ibu boleh tangannya. Sekali lagi izin. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu izin. 1, 2, 3. Siap, sudah terima kasih Bapak Ibu.